Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Purnama, NPM A102000176 dari Prodi S1 Manajemen. Dan saya, perkenalkan, nama saya Syahla Nabila Solehat, NPM A10200-185, Program Studi S1 Manajemen. Apa sih manajemen operasi itu? Menurut GHZ dan Barry Rader, manajemen operasional adalah rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang ataupun jasa dengan mengubah input menjadi output. Input dapat berupa line form natural, mesin lebar, dan juga kapital. Proses produksi merupakan proses kegiatan yang mengubah input menjadi output, sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Fungsi manajemen operasional dibagi menjadi 4. Fungsi yang pertama yaitu planning, di mana planning bertugas untuk menentukan suatu tujuan subsistem operasi dari suatu organisasi atau perusahaan dan mengembangkan sebuah program ataupun prosedur. Yang kedua, adanya organizing yang berfungsi untuk pengorganisasian, yang mana manajemen operasional dapat menentukan struktur individu, grup, bagian divisi, hingga departemen di perusahaan. Yang ketiga, adanya directing, yaitu fungsi pengarahan sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer seperti menginstruksi, membimbing, dan mengawasi kinerja pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir, adanya evaluating, yaitu proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen operasional: meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan, meningkatkan kualitas perusahaan, mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Roti bakar merupakan makanan yang umumnya dimakan dengan olesan mentega atau margarin dan bahan olesan dengan rasa dasar manis. Hal ini dirasa sangat mainstream untuk konsumen, sehingga perlu untuk dilakukan suatu inovasi baru agar dapat meningkatkan minat beli konsumen. Roti bakar merupakan salah satu cemilan yang disukai oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Banyaknya orang yang gemar menyantap cemilan ini membuatnya memiliki prospek usaha yang bagus. Apalagi jika roti bakar dibuat dengan rasa yang lezat, sehat, dan tampilan yang unik, tentu semakin menambah ketertarikan masyarakat untuk membelinya. Roti bakar yang kami buat memiliki berbagai varian rasa dan pembuatannya pun tidak menggunakan campuran bahan pengawet dan bahan kimia berbahaya, sehingga cukup aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tempat usaha roti bakar ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 909 depan lampu merah Cicahem, Bandung, dan memiliki 2 cabang di Jalan Raya Ujung Berung depan Ubertos dan Jalan Cisaranten depan Polsek Arca Mani. Lokasi yang strategis akan membuat usaha roti bakar ini dapat laris dan berkembang dengan baik. Selain itu, sangat diutamakan juga pelayanan yang ramah sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Strategi pemasaran atau promosi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, adanya dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman ataupun keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen ataupun masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli roti bakar di tempat ini. Yang kedua adalah promosi dengan media internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet ataupun sosial media. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet.
sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita secara lebih luas. Yang ketiga, adanya pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, selanjutnya untuk mempromosikan usaha ini bisa menambah pasar baru atau cabang untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan memperluas usaha roti bakar ini ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambah pendapatan dan dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperkerjakan karyawan yang baru. Yang terakhir, adanya promosi mengenai pengembangan produk. Mengembangkan dari usaha ini dapat menambahkan varian rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti rasa-rasa yang baru dengan harga yang terjangkau, yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga jangkauan pasar semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya akan semakin meningkat. Untuk menunya ada 30 pilihan rasa seperti nanas kacang coklat susu, stroberi kacang coklat susu, kacang susu, keju susu, dan yang terbaru ada tiramisu, ada sarikaya, ada taro, ada durian. Harganya berbeda-beda tergantung bentuk dari rotinya. Nah, untuk rotinya ada ukuran kasino, tawar kecil, dan tawar besar. Nah, di sini saya berada di lokasi cabang yang di Cicahem. Di sini saya akan memperlihatkan proses pembuatan roti bakar. Setelah roti dipotong menjadi 4 bagian, selanjutnya dikasih mentega, bagian roti yang akan dikasih topping. Dan ini toppingnya sesuai request pembeli, rasa keju susu. Ini merupakan proses pemanggangan ya. Jadi setelah dikasih mentega bagian luar yang tadi, nah bagian atasnya juga pun dikasih mentega, soalnya kalau gak dikasih mentega nantinya bakal gosong. Ini merupakan proses pemotongan. Pemotongan ini disesuaikan dengan ukuran boxnya. Adapun juga ada yang request minta diperkecil ukurannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.